Kuah sayur untuk mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Pagi itu matahari baru naik, tapi di belakang rumah Kosim sudah terdengar suara langkah kaki Heni yang menghentak-hentak. Ia membuka pintu dapur dengan keras, membawa mangkuk berisi kuah sayur encer. Benar-benar hanya kuah, tanpa sebuah potongan sayur pun. Heni mengomel sepanjang jalan ke belakang rumah. Dih, orang tua kok nyusahin banget. Minta makan terus, minta ini itu. Udah tua ya harusnya tahu diri lah. Di dalam kandang ayam yang sudah disulap seadanya. Bu Hayati mendengar semua itu. Ia duduk di tikar usang, tubuhnya gemetar kedinginan. Pintu kandang dibuka Heni. Bu, nih makanan. Heni meletakkan mangkuk itu begitu saja di tanah. Bersama nasi sisa semalam. Bu Hayati merangkak pelan mendekat. Terima kasih, Nak Heni. Heni mendengus ketus. Jangan banyak ngomong, Bu. Saya sibuk. Jangan bikin saya tambah capek. Bu Hayati menunduk menahan air matanya. Maafkan Ibu kalau merepotkan. Heni langsung menatapnya tajam. Iya, merepotkan. Makanya saya bilang sama Kosim, mau gimana juga Ibu tuh cuma beban. Saat itu suara Kosim terdengar dari dapur. Hen, jangan gitu ngomong sama Ibu. Heni membalikkan badan sambil menunjuk wajah suaminya. Kamu diam. Urusan dapur, urusan rumah, urusan kamu, semua saya yang atur. Kamu jangan sok-sokan ngajarin saya. Kosim langsung ciut, wajahnya pucat. Lalu ia masuk kembali ke dalam rumah tanpa berani berkata apapun. Bu Hayati menggigil lirih. Sim, kamu gak apa-apa nak. Tapi Kosim tak berani menjawab. Ia menutup pintu, meninggalkan ibunya sendiri di kandang ayam. Bu Hayati hanya menatap mangkuk itu. Kuah bening, dingin, dan hambar. Namun ia memaksakan senyum dan berkata pelan, Alhamdulillah, Allah masih kasih rezeki untukku. Suara itu seakan menghantam hati siapapun yang mendengarnya. Sore harinya, Bu Hayati duduk di lantai kandang sambil menatap foto 3 anaknya yang ia simpan dalam dompet kecil. Anak-anak ibu, kalian sehat di sana nak? Bisiknya. Tiba-tiba pintu kandang terbuka. Kosim masuk dengan wajah cemas. Mak, gimana? Heni lagi gak lihat, saya bawain roti sedikit. Bu Hayati tersenyum. Tangannya bergetar saat menerima roti itu. Terima kasih Sim, kamu baik. Kosim menunduk. Maaf mak, saya gak bisa lawan Heni. Bu Hayati mengelus tangan anaknya yang kini sudah seperti orang asing. Sudahlah Sim, ibu sudah tua. Tidak apa-apa. Kosim menggigit bibir menahan tangis. Mak, kalau Heni sampai tahu aku bawain makanan ini, dia pasti marah besar. Belum sempat melanjutkan, terdengar suara Heni dari luar. Kosim! Kosim langsung panik. Mak, saya pergi dulu. Jangan bilang saya kesini. Ia berlari tergesa, meninggalkan ibunya. Heni masuk dengan langkah cepat, menatap Bu Hayati dengan pandangan mencurigakan. Barusan Kosim kesini ya? Ngaku! Bu Hayati menggeleng lemah. Tidak nak, ibu cuma duduk saja. Gak ada siapa-siapa yang datang. Heni mencibir. Kalau sampai saya tahu kamu ngomporin Kosim, awas ya Bu, saya kirim kamu ke panti jompo. Tahu diri dong. Pintu kandang dibanting keras. Bu Hayati menutup wajahnya sambil terisak pelan. Seakan dunia pun memunggungi dirinya. Esoknya, saat pagi masih berkabut, Heni kembali membawa mangkuk kuah encer. Namun hari itu lebih parah. Ia marah sejak bangun tidur, entah karena apa, dan Bu Hayati menjadi sasaran empuknya. Bu, makan! Serunya sambil melempar mangkuk ke tanah. Sedikit kuah tumpah dan mengenai tikar. Bu Hayati kaget, lalu cepat-cepat mengambil mangkuk itu agar tidak habis terbuang. Terima kasih nak, ucap Bu Hayati. Hah? Terima kasih? Heni tertawa mengejek. Harusnya saya yang bilang terima kasih karena sudah saya kasih makan. Kamu itu harusnya bayar saya. Bu Hayati menunduk, bibirnya bergetar menahan sedih. Ibu tidak punya uang, nak. Heni mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Tatapannya penuh kebencian. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sakit-sakitan. Jangan merepotkan saya. Kalau bukan karena Kosim masih sayang sama kamu, udah lama saya tendang dari sini. Tiba-tiba Bu Hayati menitikan air mata. Heni,
Ibu cuma ingin hidup tenang. Biarkan ibu tinggal di sini sampai ibu tidak ada lagi. Henny mengibaskan tangan. Ya udah makan, jangan banyak omong, bentaknya. Ia berbalik meninggalkan Bu Hayati sambil menggerutu. Capek hidup sama orang tua kere begini. Bu Hayati memegang mangkuk itu lama sekali sebelum akhirnya meminum kuah hambar tersebut. Ya Allah, kuatkan hati ibu. Jangan biarkan aku membenci siapapun, batinnya. Dan Bu Henny menghabiskan kuah yang diberi nasi sedikit itu. Siang itu udara panas menyengat, tapi sebuah ketukan keras di gerbang membuat seluruh rumah Kosim berguncang. Tok, tok, tok. Kosim yang sedang duduk di teras langsung berdiri. Siapa ya? Kumamnya gugup. Begitu pintu dibuka, terlihat 3 petugas sosial memakai rompi bertuliskan Dinas Sosial Kabupaten, serta ketua RT yang tampak sangat tegang. Selamat siang, Pak Kosim, ujar salah satu petugas, seorang perempuan berusia 30-an. Kami menerima laporan kondisi salah satu warga, ibu Anda, Bu Hayati. Kosim langsung pucat. Oh iya Bu, tapi kenapa ya? Tanyanya gugup. Henny muncul dari dalam rumah dengan wajah masam. Ini rumah saya, ada apa ribut-ribut? Mau apa kalian datang mendadak begini? Tanyanya dengan ketus. Ketua RT menunduk malu saat melihat Henny. Bu Henny, ada laporan dari warga bahwa kondisi Bu Hayati tidak layak. Siapa yang lapor? Bentak Henny. Fitnah kalian, pasti yang sirik sama aku kan? Petugas utama menatap Henny dengan tegas. Kami perlu melihat kondisi Bu Hayati, mohon tunjukkan tempat beliau tinggal. Ucapnya tegas. Henny mengangkat dagu. Ini rumah saya yang rawat dia tinggal dengan baik, ngapain dicek? Bu, petugas itu menatapnya lebih dalam. Tolong izinkan kami memeriksa, jika tidak, kami bisa terbitkan surat paksa pemeriksaan. Henny terdiam, marah tetapi tidak berdaya. Dengan langkah kasar, ia menuju pintu belakang. Ya udah, lihat, biar kalian tahu saya nggak salah. Mereka berjalan ke arah kandang ayam di belakang rumah. Begitu pintu reot itu terbuka, semuanya membeku. Lantai tanah basah, tikar lusuh yang sudah robek, bau pesing menampar hidung, dan Bu Hayati sedang duduk bersandar, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Petugas perempuan langsung menutup mulut, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, gumamnya. Bu Hayati tersenyum kecil saat melihat mereka. Selamat siang, ada apa ya? Petugas mendekati dengan hati-hati. Bu, ibu tinggal di sini. Bu Hayati mengangguk pelan. Iya nak, ini tempat ibu. Tidak apa-apa. Henny langsung menyahut ketus. Dia yang mau tinggal di sini. Dia nggak mau di rumah. Dia nggak betah. Tetapi Bu Hayati berkata pelan. Bukan begitu, Henny. Henny menatapnya tajam. Diam, Bu. Petugas menahan emosi. Bu Hayati, apakah ibu dapat makan yang cukup? Bu Hayati menatap mangkuk kosong di sudut ruangan. Kadang dapat kuah sayur, itu pun sudah cukup bagi ibu. Petugas laki-laki memejamkan mata menahan marah. Bu Hayati harus kami bawa. Kondisi ini tidak layak bagi lansia. Henny langsung meledak. Gak boleh, dia keluarga saya. Dia tinggal di sini sama anaknya. Petugas perempuan menatap Henny tajam. Justru karena itu kami ambil. Anda tidak memenuhi tanggung jawab Anda. Kosim menunduk dalam rasa malu yang luar biasa. Bu Hayati memandang mereka semua dengan mata berkaca-kaca. Maafkan ibu, merepotkan kalian. Petugas menggenggam tangan Bu Hayati. Sama sekali tidak merepotkan, Bu. Ayo, ikut kami. Bu Hayati dibantu berdiri. Saat melangkah keluar kandang, ia menatap rumah anaknya. Rumah yang tak memberinya kasih sayang. Henny hanya berdiri memelototi mereka. Dan untuk pertama kalinya, Bu Hayati berkata dengan suara pelan tapi tegas. Terima kasih sudah datang menyelamatkan ibu. Keesokan paginya, foto-foto kandang ayam itu menjadi berita besar di media sosial. Nenek 65 tahun ditemukan tinggal di kandang ayam, hanya diberi kuah sayur oleh menantu. Kosim membaca komentar satu persatu dengan tangan gemetar. Kejam banget, menantu macam apa itu? Anaknya cowok, tapi mental tempe. Kok bisa ibunya tinggal di kandang ayam? Penjarakan menantunya. Kosim menangis sambil menutup wajah. Ya Allah,
Saya ini anak apa? Henny datang sambil menunjuk layar ponsel. Ini semua salah tetangga. Mereka iri sama aku, makanya disebar-sebarin. Kosim menatap istrinya dengan mata merah. Hen, itu kenyataan. Itu bukan fitnah. Brak. Henny melempar ponsel ke lantai. Kamu membela mereka. Kamu membela ibu kamu dibanding aku. Kosim terdiam. Seumur hidup, ia tidak pernah melihat istrinya segila itu. Sementara di pulau lain, Giar membaca berita itu sambil terisak. Astaga, ibu, kenapa ibu tidak bilang apa-apa? Darmi pun menangis memeluk suaminya. Kenapa kita biarkan ibu sendirian? Kita anak macam apa? Mereka langsung menghubungi Kosim. Bang, kenapa ibu tinggal di tempat begitu? Kosim hanya bisa menangis. Saya takut sama Henny. Aku bodoh. Warga itu menjadi bahan hinaan seluruh desa. Namanya rusak, dibawa hilang. Harga diri tenggelam. Sejak Bu Hayati dibawa petugas sosial, rumah Kosim terasa lebih dingin dari sebelumnya. Henny marah setiap hari. Lihat, semua orang ngomongin kita. Ini gara-gara ibu kamu, gara-gara dia. Kosim akhirnya memberanikan diri berkata, Hen, jangan salahkan ibu. Ibu gak salah apa-apa. Jangan bela dia, bentak Henny sambil melempar sendok ke meja. Kamu mau ninggalin aku karena ibu kamu? Kosim menunduk. Aku cuma mau jadi anak yang benar. Henny mendekat dengan mencengkram kerah baju suaminya. Kamu ingat, tanpa aku, kamu itu siapa? Kamu gak bisa apa-apa. Kosim tertunduk, hancur. Sementara itu, di panti sosial, Bu Hayati makan nasi hangat, lauk sayur asem dan ikan goreng. Petugas berkata, Bu, makan yang banyak ya, biar sehat. Bu Hayati tersenyum haru. Terima kasih nak, ibu sudah lama tidak makan begini. Ia memejamkan mata, menahan rasa yang selama ini ia kubur. Seminggu kemudian, Giar dan Darmi pulang ke desa. Mereka langsung pergi ke panti. Begitu melihat ibu mereka, Darmi langsung berlari dan memeluknya sambil menangis keras. Ibu, maafkan kami. Kami anak yang durhaka. Kami sibuk. Kami lupa ibu. Kami lupa. Kami anak yang jahat. Giar pun menangis sambil memegang tangan ibunya. Bu, maafin kami. Kami sibuk kerja. Tapi itu bukan alasan. Kosim hanya berdiri, menatap ibunya yang duduk di kursi roda. Mak, saya salah. Saya bukan anak. Saya cuma pengecut. Bu Hayati menatap 3 anaknya satu persatu. Ada air mata, tapi juga luka yang terlalu dalam. Ya, seorang Hayati memiliki 3 anak. Anak tertua bernama Kosim, anak kedua bernama Giar, dan anak ketiga bernama Darmi. Giar dan Darmi tinggal di pulau yang berbeda dengan mereka. Giar ataupun Darmi sering mengirimkan uang kalau ada rezeki lebih. Kadang 200.000, kadang 500.000. Tapi tidak mesti setiap bulan. Kadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Karena kehidupan mereka di sana juga tidak begitu baik. Bu Hayati menghela napas berat. Ia berkata lirih kepada ketiga anaknya. Ibu tidak bisa memaafkan kalian saat ini, ucapnya lirih. Darmi langsung jatuh berlutut, memeluk kaki ibunya. Bu, jangan bilang begitu, tolong ampuni kami, ucap Darmi. Bu Hayati menyeka air mata mereka. Ibu di sini bahagia, tapi hati ibu sudah terlalu sakit. Tak ada kata yang lebih menusuk daripada itu. Baik Giar, Kosim, ataupun Darmi menunduk dalam, menanggung sesal. Dan setelah Bu Hayati mengeluarkan kata-kata itu, dunia seperti membalas perlakuan mereka. Kosim, usahanya bangkrut, pelanggan menjauh. Dia yang punya toko kecil di rumahnya, kini semakin tak laku. Ditambah, berita viral itu sudah kemana-mana. Tak ada yang mau datang ke rumah Kosim untuk berbelanja. Sementara Giar, ia mendapatkan surat peringatan dari perusahaan karena nama keluarganya tercemar. Giar diancam akan dipecat jika tak bisa membalikan nama keluarganya dan memperbaiki hubungannya dengan sang ibu. Darmi, mertua memandang rendah dan menyalahkannya. Karena selama ini, ia dan suaminya tak pernah bisa menabung. Penghasilan suaminya selalu habis. Dan disitulah Darmi menjadi orang yang paling disalahkan oleh mertuanya.
Bahkan saat kumpul keluarga, dia seperti tidak dianggap menantu lagi di sana. Dia tak diberitahu, tidak diundang, tapi Darmi memaksa datang. Tapi setelah di sana, Darmi diacuhkan seperti orang yang tidak dikenal. Henny, tetangga tak mau menyapa. Keluarganya sendiri menolak datang. Mereka kecewa pada Henny. Selama ini mereka berpikir Henny adalah menantu yang baik. Tapi ternyata Henny adalah menantu yang sangat keterlaluan. Setiap hari Henny teriak-teriak di rumah. Kenapa hidup kita jadi gini? Kenapa semua orang hina aku? Kosim akhirnya meledak untuk pertama kalinya. Ini karma, Henny. Karma atas perlakuan kita ke ibu. Henny terdiam. Wajahnya syok. Kemudian ia menggeleng seperti orang tak waras. Bukan salah aku. Bukan salah aku. Tapi ia tahu dalam hatinya, dialah sumber kekejaman itu. Selama ini Bu Hayati hanya diberi kuah sayur dan nasi sisa yang sudah dingin atau terkadang tinggal keraknya. Semua orang sudah tahu dan semua orang membenci Henny. Suatu malam hujan deras. Panti sosial menghubungi Kosim. Pak, Bu Hayati kritis. Mohon segera datang. Anak-anaknya berlari ke panti tanpa pikir panjang. Begitu masuk, mereka melihat Bu Hayati terbaring lemah. Wajahnya tenang. Mak, Kosim menggenggam tangan ibunya. Ibu dengar aku kan? Aku minta maaf, Mak. Aku janji, aku akan berubah. Ucap Kosim. Bu Hayati membuka mata perlahan. Ia tersenyum kecil. Anak-anakku, jangan bertengkar. Ibu senang kalian datang. Darmi menangis sambil memeluk tubuh ibunya. Bu, jangan tinggalin kami. Ibu sudah lelah, nak. Maafkan ibu kalau banyak salah. Ucap Bu Hayati terbata. Biar memeluk ibu mereka erat. Jangan pergi, Bu. Kami baru sadar sekarang, Bu. Tolong. Bu Hayati menatap langit-langit. Saya titip surat. Baca nanti saja. Dan napasnya mulai melemah. Terima kasih sudah menjadi anak-anak ibu. Lalu jantungnya berhenti. Darmi menjerit, Kosim terjatuh. Biar menangis tanpa suara. Malam itu, seorang ibu baik hati meninggal dengan hati yang tak pernah benar-benar mendapat kasih sayang dari anak-anaknya sendiri. Dan keesokan paginya, Bu Hayati dimakamkan dengan layak di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah Kosim. Setelah pemakaman, petugas panti menyerahkan amplop putih pada mereka. Darmi membukanya dengan tangan gemetar. Isinya surat tulisan tangan Bu Hayati. Mereka membaca bersama. Anak-anakku, ibu tidak pernah menyesal melahirkan kalian. Ibu membesarkan kalian seorang diri setelah bapak pergi mencari istri muda. Ia pulang hanya untuk meminta uang. Kalian mungkin tak pernah melihat susahnya ibu dulu. Tapi nggak apa, nak. Ibu bahagia mempunyai kalian. Ibu bekerja dari fajar sampai malam agar kalian bisa sekolah, makan, dan setelah besar kalian menikah. Ibu tidak pernah berharap balasan, tapi kalian biarkan ibu tinggal di kandang ayam, dalam dingin, lapar, dan sakit. Ibu memaafkan kalian, nak, tapi bukan untuk melupakan. Jangan ulangi ini kepada siapapun. Jadilah orang tua yang lebih baik daripada ibu. Jangan wariskan luka ini kepada anak-anak kalian. Ibu. Kosim berteriak menangis keras. Biar memukul tanah sampai tangannya berdarah. Darmi jatuh berlutut sambil gemetar. Penyesalan itu akan menghantui mereka seumur hidup. Tapi semua sudah terlambat. Ketiganya hanya bisa membayangkan dulu waktu kecil. Bu Hayati berjuang sendirian mencari uang. Tak kenal hujan, tak kenal panas. Menggendong tenggok berjualan sayuran di pasar. Beban di punggungnya begitu berat, tapi tak pernah ia mengeluh. Ia selalu semangat dan tersenyum ketika melihat anak-anaknya senang. Kosim juga ingat, suatu hari bapaknya tiba-tiba pulang dalam keadaan marah. Dan setelah itu dia pergi lagi dan membawa uang di tangannya. Ia mendapati Bu Hayati menangis, tapi Kosim tak begitu paham apa masalahnya. Dan setiap kali ia bertanya pada sang ibu, ibunya selalu menjawab tidak apa-apa. Itu Bu Hayati lakukan agar anak-anaknya tidak membenci sang ayah. Bahkan selama ini Bu Hayati mengatakan pada mereka kalau sang ayah bukan menikah lagi, melainkan sedang bekerja merantau.
Ya, sebesar itu hati Bu Hayati. Tapi ketiga anaknya, setelah mereka menikah dan bisa bekerja, bukannya menjaga dan merawat ibunya dengan baik, malah menyanyiakan perempuan yang selama ini sudah berjuang untuk mereka. Alasannya hanya karena satu, Bu Hayati sudah tua, tak bisa bekerja, sakit-sakitan dan merepotkan. Mereka bertiga benar-benar mendapatkan cap anak yang tidak tahu terima kasih. Dan julukan itu akan selalu melekat sampai akhir hayat mereka. Kosim, Giar, dan Darmi hanya bisa hidup dalam penyesalan, menahan malu karena sudah mendapat cap sebagai anak durhaka,